Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Berigawan, NIM 2019 302 0043, kelas TMOB. Di sini saya akan presentasi tentang mesin kereta api dan mesin kapal. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang mesin kereta api, yaitu kereta uap. Munculnya mesin uap yang digunakan pada kereta api membuat manusia lebih mudah untuk membawa berbagai benda. Kereta api uap memungkinkan manusia untuk membawa benda yang lebih banyak dan lebih berat. Mesin uap ini diciptakan oleh James Watt pada tahun 1696 dan memegang paten atas nama mesin yang ditemukannya. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang boleh memakai ciptaannya untuk menciptakan mesin uap. Dengan begitu, tidak ada orang lain yang boleh menciptakannya untuk menciptakan mesin uap. Kereta uap bergerak dari daya tarik mesin uap dari pembakaran bahan yang mudah terbakar seperti batu bara, kayu, atau minyak. Seorang insinyur dari Inggris bernama George Stephenson baru menciptakan kereta api khusus penumpang pada tahun 1825 yang beroperasi di Inggris Timur Laut. Kereta api bermesin uap bernama The Rocket milik Pak Stephenson berhasil memenangkan kompetisi membuat lokomotif kereta. Desain buatan Stephenson dapat melaju dengan kecepatan 45 km per jam dan dapat mengangkut 30 penumpang. Yang kedua, kereta diesel. Setelah kereta api dengan bermesin uap mulai banyak digunakan untuk mengangkut penumpang, mesin kereta api mulai mengalami berbagai evolusi. Hal ini terbukti dari peralihan mesin kereta api dari kereta uap menjadi kereta diesel sekitar 1930-an. Meskipun perubahan mesin kereta api baru digunakan sekitar 1930-an, mesin diesel sudah dipatenkan sejak 1898. Mesin diesel ini diciptakan oleh Dr. Rudolf Diesel yang bergerak dari pembakaran bahan bakar seperti minyak tanah atau bensin. Pembakaran ini menghasilkan udara bersuhu tinggi yang nantinya dapat menggerakkan mesin, sehingga mematenkan mesin ciptaannya. Diesel melakukan berbagai perbaikan dalam desain mesinnya. Tujuannya dari penyempurnaan ini adalah mengurangi ukuran mesin, tetapi tetap memiliki kekuatan yang besar. Setelah dilakukan berbagai perbaikan, pada tahun 1925 ada beberapa lokomotif yang sudah mulai menggunakan mesin berbahan bakar minyak buatan diesel. Pada tahun-tahun berikutnya, mesin bertenaga diesel mulai banyak digunakan untuk lokomotif di berbagai negara selain Inggris. Setelah Perang Dunia II selesai, penggunaan mesin diesel semakin banyak seiring waktu dengan pemulihan ekonomi di berbagai negara. Hal ini disebabkan karena mesin bertenaga diesel menawarkan kekuatan yang lebih besar
dibanding dengan lokomotif uap. Kereta listrik. Kereta api semakin berkembang setelah itu, yaitu berkembang lokomotif atau kereta listrik sekitar 1970-an. Walaupun kereta ini disebut sebagai kereta listrik, bahan bakar yang digunakan lokomotif ini masih sama seperti mesin diesel atau mesin uap. Sebutan kereta listrik disebabkan oleh adanya kombinasi mesin diesel atau uap dengan motor listrik yang berfungsi sebagai sistem transmisi daya. Sistem transmisi daya berguna untuk menyalurkan daya atau energi yang sudah dihasilkan oleh mesin untuk bisa menggerakkan kereta api. Lokomotif listrik pertama diketahui dibangun pada tahun 1837 oleh seorang ahli kimia bernama Robert Davidson. Davidson membuat sebuah lokomotif listrik bernama Galvani seberat 7 ton yang menggunakan tenaga baterai. Lokomotif Pak Davidson bisa mengangkut beban 6 ton dan melaju dengan kecepatan hingga 6 km per jam dengan jarak 2,4 km. Terus dilanjutkan dengan mesin kapal. Pada kapal terdapat mesin induk atau yang lebih disebut main engine, yang merupakan penggerak utama untuk menghasilkan tenaga dan bisa mendorong kapal atau memutar poros pada baling-baling sehingga melancarkan proses pelayaran. Mesin bantu. Sesuai namanya, mesin bantu atau disebut auxiliary engine merupakan mesin yang mendukung kinerja mesin induk selama melakukan pelayaran, serta semua mesin untuk melakukan kegiatan bongkar muat, namun tidak termasuk kettle uap. Kettle, susunan mesin kapal selanjutnya adalah kettle atau boiler. Mesin ini digunakan untuk membangkitkan uap yang dipakai dalam menghasilkan tenaga penggerak. Selain itu, kettle juga dipakai sebagai sumber daya untuk pemanasan. Bagian selanjutnya yaitu poros dan baling-baling. Baling-baling atau disebut propeller bertugas untuk menjalankan kapal. Dalam kinerjanya, sebuah baling-baling akan dihubungkan dengan mesin menggunakan poros atau shaft dan berperan sebagai penghubung antara mesin induk dan baling-baling. Pipa. Susunan mesin lainnya berupa sistem penataan yang terdiri dari sejumlah pipa dan katup, berfungsi untuk mengalirkan uap, air tawar, air laut, minyak, dan jenis cairan lainnya. Selanjutnya, alat navigasi dan komunikasi. Dalam pelayaran tentunya diperlukan pula perlengkapan komunikasi seperti radio dan alat ukur sebagai sarana untuk memantau keadaan laut ataupun memantau kinerja mesin yang dilakukan oleh kru kapal. Sekian dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.